Prolog, ketika dunia harus menemukan the new normal, dalam mencapai kemakmuran, tidak ada kata yang lebih menakutkan untuk memulai berbisnis atau berusaha, atau melakukan apapun yang akan menghasilkan uang. Selain kata, berani, ilmu tinggi bukan jaminan, teman banyak bukan jaminan, modal besar bukan jaminan, jaminan dekat dengan kekuasaan juga bukan jaminan. Semuanya percuma kalau tidak berani memulai, tidak berani menanggung risiko, dan tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin kelak akan kita lakukan. Lantas, dari mana kita bisa mulai untuk jadi berani? Bagaimana kalau kita mundur sedikit dari masalah dunia ini? Kita lihat, apa yang terjadi selama ini dan bagaimana ke depannya. Lalu kita ambil peluang dengan berani untuk membuat sebuah langkah yang menghasilkan kemakmuran, bukan sembarang kemakmuran, tetapi kemakmuran yang mengglobal, mendunia. Sebelum kita bicara bisnis untuk diri kita, memahami sejarah itu penting, memiliki ilmu itu penting, karena ilmu dan ketekunan merupakan kunci keberuntungan. Kalau kita ambil dari bahasa sononya, diligence is a matter of good luck, dengan ketekunan, kita akan berilmu, dengan ilmu, kita akan mengerti cara cepat menyelesaikan masalah. Mari kita bahas sejarah untuk memahami makroekonomi dunia. Kita mundur ke periode tahun 1930-an, kita tahu pada masa itu di Amerika ada The Great Depression, dan dunia turut merasakannya hingga Perang Dunia Kedua meletus. Seperti apa ketegangan sebelum Perang Dunia Pertama, ekonomi dunia setelah Perang Dunia Pertama, dan The Great Depression hingga Perang Dunia Kedua, harus kita ketahui untuk memahami apa yang terjadi dengan ekonomi dunia. Saya secara pribadi mencoba memilah untuk menyederhanakan apa yang terjadi dalam sejarah ekonomi dunia tersebut. Periode sebelum tahun 1930-an adalah periode pra-Keynesian, yang mana pada masa itu, peran bank sentral tidak ada dan uang hanyalah sebagai pelumas transaksi, bukan yang terpenting. Setelah dunia diawali dengan barter lalu bergeser ke uang sebagai alat bayar dan alat tukar, maka semua masuk ke zamanan pra-Keynesian. Sekali lagi, ini hanya untuk penyederhanaan, lalu terjadilah The Great Depression pada 1930, yang mana sebuah teori ekonomi baru lahir dan dipraktikkan, bahkan menjadi bahasa baku dunia keuangan. John Maynard Keynes adalah pakar ekonomi yang menciptakan teori tentang pentingnya mengendalikan bunga, mengendalikan inflasi dan harus ada lembaga yang mengontrol. Yang tersebut, pada saat itu Amerika kelimpungan karena tidak punya uang karena untuk menerbitkan uang memerlukan jaminan sah, karena jika mencetak uang sembarangan akan membuat inflasi menjadi tak terkendali. Maka berdirilah Federal Reserve System yang didirikan oleh 7 keluarga terkenal, Rockefeller, Getty, dan lain sebagainya. Apakah Federal Reserve System itu swasta? Iya, tetapi di bawah kendali penuh negara, rumit kalau diceritakan. Sementara kita di Indonesia cenderung mengadopsi paham sosialis. Sosialis itu heavy on the government, alias di mana-mana negara yang punya hajat, akan sulit memahami Amerika dan bisnis ala kapitalis barat yang semuanya swasta. Kita bingung dan sulit untuk paham, bank sentral kok punya swasta. Sudahlah, kita balik lagi ya ke topik kita. Dengan Keynesian, makhluk baru pun diciptakan, lebih tepatnya dijadikan dewa. Ada dewa yang namanya bunga bank. Ada devil atau iblis yang bernama inflasi, depresiasi, dan lain sebagainya. Lalu ada tempat jagat dua brata tadi bercengkerama, namanya bank sentral. Ada tempat di langit yang beberapa tahun kemudian mendekati akhir Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1945, berdirilah World Bank dan IMF sebagai langit tertinggi, tempat dewa paling berkuasa bertahta. Dari tahun 1930-an, Keynesian menjadi kitab agama para bankir dan bank sentral. Sekitar 80 tahun kemudian, tepatnya tahun 2008, terjadilah subprime mortgage yang memukul telak para kerajaan keuangan dunia, JP Morgan, Goldman Sachs, dan banyak lagi lembaga investasi keuangan terpukul derivatif sulap-sulapan bunga dan pat-gulipat, surat utang dan surat berharga, yang jadi tidak berharga sebenarnya. Tetapi citrakan seolah berharga. Bagi saya, ini sudah cukup. Tamat kau, pemuja uang, tamat kau, pemuja bunga. Tamat kau, pemakan riba. Karena itu, saya secara pribadi selalu menjadi agak kurang respek terhadap mereka yang masih kekeh menegang Keynesian sebagai kebenaran tertinggi, apalagi orang-orang tersebut adalah orang di sekitar kekuasaan. Lupakan Keynesian, lupakan bunga bank, lupakan inflasi, ubah the new normal. Beranilah Indonesia untuk kaya dengan cara baru, nanti akan berefek kepada bangsanya.
Kepada pengusahanya, semuanya berani dan beruntung karena tekun dengan ilmu baru. Ilmu baru seperti apakah itu?